Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin meresmikan sejumlah fasilitas baru dalam Desnatalis ke-69. Peresmian tersebut dihadiri pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Rektor Unhas, Direktur RS Unhas, dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang secara resmi melakukan soft launching dan peresmian berbagai fasilitas baru. Berikut informasinya. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar meresmikan sejumlah fasilitas pendukung pendidikan dalam puncak perayaan Dies Natalis ke-69. Peresmian ini diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung Departemen Forensik dan Mediko Legal yang diharapkan menjadi pusat penelitian dan pendidikan berstandar internasional di bidang forensik. Selain itu, peresmian juga meliputi Historical Museum FK Unhas yang menceritakan perjalanan Fakultas Kedokteran dari masa ke masa hingga era digitalisasi saat ini. Laboratorium Stem Cell Center atau hasil FK Unhas juga diresmikan sebagai bagian dari pengembangan teknologi medis berbasis sel punca. Saya lupa sampaikan bahwa sebentar juga akan diresmikan 3 ruangan baru, yaitu gedung baru dari forensik yang pindah dari Jalan Kandia nanti di Rumah Sakit Unhas akan di launching, dan juga Museum FK Unhas sebagai benchmarking dari Fakultas Kedokteran, dan juga satu VR, ada pemakaian VR, virtual untuk virtual reality untuk kepentingan pengajaran baik di biomedik maupun di departemen-departemen yang memerlukan seperti anatomi, fisiologi dan lain. Dan ada satu lagi mungkin itu lab stem cell lab stem cell, dan juga ada alumni corner. Dr. Endi menambahkan bahwa laboratorium virtual reality ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang aman dan realistis. Di laboratorium virtual reality, mahasiswa dapat berlatih prosedur medis berulang kali tanpa batas waktu, sehingga dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan praktis mereka. Dr. Endi juga berharap fasilitas-fasilitas baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Fakultas Kedokteran Unhas dan membantu sivitas akademika dalam membangun generasi dokter yang unggul dan berdaya saing global maupun internasional. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, sereal banyak dijadikan sebagai sarapan lantaran praktis dan mudah disajikan. Namun muncul kekhawatiran tentang dampak mengonsumsi sereal pada kesehatan. Apa kata pakar gizi tentang hal ini? Berikut informasinya untuk Anda. Sereal telah menjadi salah satu pilihan untuk sarapan karena kemudahan penyajiannya. Selain praktis, banyak produk sereal kini diperkaya dengan zat besi, mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung produksi sel darah merah dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Sereal sarapan yang tersedia di pasaran sangat beragam, mulai dari sereal gandum utuh hingga yang diperkaya dengan berbagai rasa dan tekstur. Namun kini muncul kekhawatiran tentang dampak mengonsumsi sereal pada kesehatan. Menurut Profesor Dr. Feni Hajo MSc PhD, Guru Besar Ilmu Gizi Universitas Hasanuddin, mengonsumsi sereal sarapan tidak berbahaya jika dilakukan dengan pola yang tepat. Ia menyebut kondisi berbahaya dapat terjadi bila mengonsumsi sereal secara berlebihan dan tanpa variasi. Yang dulu kan memang kita terbiasa dengan itu, tapi memang ada kekhawatiran. Misalnya kan sekarang ini kan ada orang yang gampang alergi, gampang mengalami ini, dan itu semua selalu diteliti dihubungkan dengan makanan, apa dia makan yang ternyata selalu diteliti, oh ini dia campur ini. Memang itu dalam jumlah yang terbatas, tidak banyak, tapi kan para ahli ini kan selalu mengingatkan kita hati-hati. Tentu kita tidak usah terlalu kalau ada berita seperti itu seolah-olah kalau seperti itu berbahaya Tidak, tubuh kita ini masih, alhamdulillah masih kita ada toleransinya lah. Mungkin yang kita bisa bilang berbahaya itu kalau yang dalam jumlah yang berlebihan dan tidak ada variasinya. Prof. Feni juga menekankan pentingnya variasi dalam menu sarapan untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang beragam.
Ia menjelaskan jika tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk menyesuaikan diri dan mengelola nutrisi yang masuk, terutama pada usia muda. Boleh ya, dan tidak usah kita terlalu takut. Dan ya memang idealnya harus variatif. Itu aja kuncinya deh. Kalau kita mau variatif, mungkin hari ini kita makan roti pakai selai mentega ya. Biasanya kita pakai roti selai durian atau selai nanas. Itu variatif ya. Mau hari ini kita pakai sereal, besok kita makan yang jenis lain. Itu idealnya seperti itu, dan itu memang dianjurkan para ahli. Soal kita tidak menjadikan itu sesuatu yang wajib gitu. Sepanjang itu variatif, kan tubuh kita ini kan punya kemampuan juga untuk mereduce atau mengurangi racun-racun dalam makanan yang kita makan ya. Ya apalagi semakin kita usia muda ya 25 tahun ke bawah itu kata orang kemampuan tubuh kita menghilangkan racun itu optimal gitu. Nah, mulai dari 25 tahun itu mulai berkurang ya. Prof. Eni menambahkan, sarapan sereal menjadi solusi praktis bagi mereka yang memiliki waktu terbatas di pagi hari. Namun, ia mengingatkan, variasi dan pengendalian porsi tetap menjadi kunci untuk mendukung pola makan yang sehat dan seimbang. Adi Putri Najwa, Unhas TV. Pemirsa, dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Unpad berbincang terkait pentingnya penyesuaian kehidupan bagi mahasiswa. Simak liputan selengkapnya. Kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal ini sangat diperlukan bagi semua orang, khususnya mahasiswa, baik mahasiswa lama ataupun mahasiswa baru. Kecemasan dan kesedihan kerap kali menimpa mahasiswa. Hal itu tentu saja perlu dilakukan penyesuaian oleh masing-masing individu. Dokter spesialis kejiwaan, Angke Rafal Rizky, menjelaskan bahwa penyesuaian kehidupan bagi mahasiswa akan dapat terbantu jika terbuka dengan profesional seperti psikolog maupun psikiater. Apapun itu yang terjadi di kehidupan kita, pasti semuanya akan bisa kita selesaikan bersama gitu ya. Jadi jangan malu untuk ketemu sama profesional, jangan malu untuk terbuka tentang permasalahannya. Pasti akan kami bantu dan itu tidak masalah sih mau ke psikolog atau ke psikiater. Dan sekarang itu dengan awareness semakin baik, saya rasa sih stigma akan berkurang ya dengan kita mencoba pertolongan gitu atau mencari pertolongan gitu. Jadi tetap semangat walaupun di awal terkaget-kaget, masa penyesuaian akan bisa dilalui sih. Untuk informasi yang lebih lengkap, saksikan podcast Healthy Talk kerjasama Rumah Sakit Unpad dengan Divia Unpad TV melalui kanal YouTube Divia Unpad TV. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk tersaksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Faisya Rahman mewakili kurang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.